Dan jalan ini memang nggak mudah. Kenapa nggak mudah? Karena kata Allah tadi, pasti akan mendapatkan 3 hal, bukan salah satu di antara 3, tapi mendapatkan pasti 3 hal. Yang pertama adalah al-ba'sa'u, yaitu adalah sebuah malapetaka, sebuah celak, sebuah caci, sebuah propaganda, sebuah nista, tuduh, dan seterusnya. Yaitu adalah kalau yang saya pahami daripada melihat dari makna bahasa, lalu melihat daripada sejarah, sirah, dan seterusnya, maka ini adalah level di mana kita tuh diomongin orang. Level di mana kita itu dinyinyirin sama orang. Level di mana kita itu dituduh sama orang. Level di mana kita itu ya kalau bahasa zaman sekarang dibully atau ya lambe netizen lah kira-kira gitu ya. Jadi ketika kita diomongin, ketika kita dituduh, ketika kita difitnah, itu semua adalah al-ba'sa, yaitu adalah tipe pertama yang paling awal dan paling rendah dalam cobaan dakwah menuju kepada surga. Yaitu adalah omongan netizen. Just another omongan netizen gitu ya. Ini adalah yang paling mudah yang dilewatin. Belum ada apapun selain omongan propaganda. Paling juga menyulitkan gitu kan ya, persekusi gitu ya. Lalu kemudian segala sesuatu yang lain yang memang belum pada fisik. Ketika dia sudah masuk pada fisik, maka berlangsunglah level yang kedua, wad-darra'u. Wad-darra'u dalam bahasa Arab itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi deraan. Jadi kata-kata dera dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab ad-darra. Ad-darra itu adalah artinya ya deraan, segala sesuatu yang sudah menyangkut pada fisik. Penyiksaan pada Bilal, ditimpuk dengan batu, dicambuk, lalu kemudian dibakar di tengah-tengah terik matahari, lalu kemudian ditusuk dengan tombak ibunya, lalu bapaknya disalib dan seterusnya. Itu semua adalah deraan. Pembunuhan, lalu kemudian penyiksaan dan seterusnya. Ini semua adalah bagian-bagian kedua yang akan dialami oleh orang-orang yang menuju kepada Allah. Yang pertama adalah al-ba'sa'u wad-darra'u. Yang kedua adalah dorro, deraan. Yang ketiga itu adalah level yang lebih berat daripada siksaan fisik, yaitu adalah wazulzilu, yaitu adalah gabungan daripada siksaan fisik dan siksaan psikis. Jadi dia tidak hanya main yang bersifat nyata, tapi juga bersifat mental. Jadi ini adalah siksaan yang bersifat double ya, karena ini bukan hanya tentang diri sendiri, tapi sudah mencakup orang-orang yang dia cintai. Contoh misalnya ya, di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pertama itu sudah jelas lah, al-ba'sa itu adalah ya ketika Rasul dibilang penipu, ketika Rasul dibilang pembohong, ketika Rasul dibilang dukun, ketika Rasul dibilang tukang sihir, ketika Rasulullah itu dicaci maki dan seterusnya. Ini semua adalah bagian-bagian daripada propaganda atau tipe cobaan level yang pertama. Tipe cobaan level kedua itu Rasul dapati ketika beliau sedang sholat, lalu kemudian diinjak kepalanya, dicekik, lalu kemudian dilempari dengan kotoran ternak, mulai kemudian disakiti, para sahabat disiksa. Itu semua tipe kedua. Dan tipe ketiga itu ketika Rasulullah ketika Rasulullah itu diboikot. Jadi ketika Rasulullah itu tidak hanya mencakup siksaan itu untuk dirinya sendiri, tapi dia harus menyaksikan orang-orang yang dia cintai itu juga disakiti. Orang-orang yang dia dicintai oleh dia juga diancam. Orang-orang yang dicintainya juga bukan lebih daripada diancam, mungkin juga dibunuh, diancam nyawanya dan seterusnya. Ini adalah level yang ketiga, yang paling sulit. Kenapa? Karena bagi orang-orang tertentu kalau dirinya mati nggak ada masalah. Bagi orang-orang tertentu ketika dia yang disiksa nggak ada masalah. Tapi bagi orang-orang tertentu, mungkin bukan orang-orang tertentu ya, mungkin semua manusia itu secara normal itu lebih tersiksa ketika melihat orang-orang yang dicintainya itu yang disakiti. Maka ini adalah level yang ketiga. Kalau zamannya Firaun dengan Musa, ya itu juga terjadi. Pertama-tama kan Firaun kan ngebully Musa. Alah Musa, orang kemarin sore kok. Kamu kan anak kecil yang saya besarin di dapur saya. Saya kan yang kasih makan kamu. Saya kan yang melihara kamu. Begini cara kamu membalas semua kebaikan saya. Nah itu kan pertama-tama bully tuh. Itu kan al-ba'sa'u. Gitu kan ya. Lalu kemudian setelah bully apa? Setelah bully ya ngancem dengan siksaan fisik. Musa, hati-hati loh Musa. Kamu di sini masih punya masalah loh. Kamu di sini masih punya kasus loh. Kamu bisa dipenjara loh. Kasusmu bisa saya buka loh. Bisa aja loh kepala keamanan saya minta untuk memperkarakan kamu.
Walaupun kamu nggak punya perkara, bisa aja loh saya perkarain. Jangan salah loh, keputusan di tangan saya loh, bukan di tangan pengadilan lagi. Firaun ngomong begitu pada Musa. Itu di level yang kedua, wad-darra'u, yaitu adalah siksaan-siksaan fisik. Tapi ketika tidak mempan, maka Firaun menggunakan cara yang ketiga. Maka dia berpaling kepada orang-orang yang di sekitar Nabi Musa. Lalu mengatakan pada orang-orang di sekitar Nabi Musa, lihat coba orang-orang. Lihat kalian semua, lihat Musa ini kayak apa. Ngomongnya ngelantur, ngajak kalian untuk pergi dari sini. Coba lihat dia. Yang dia ingin lakukan itu adalah membuat kalian tidak punya tempat tinggal. Yang dia ingin lakukan itu membuat kalian tidak punya negeri. Maka kalau kalian ngikutin kata-kata dia, maka kalian nggak punya negeri. Jadi Fir'aun tuh membuat para pengikutnya Musa dan orang-orang yang sudah mulai terpengaruh dengan narasi dan kebaikan yang disampaikan oleh Nabi Musa untuk melawan Nabi Musa. Jadi untuk memecah belah di antara Nabi Musa. Jadi itu zulzilu, mengakibatkan sebuah goncangan pada dakwahnya Nabi Musa. Ini yang dilakukan oleh Fir'aun tadi, al-ba'sa wad-dharra wa zulzilu, dalam menghalangi Musa alaihi salam dalam berdakwah. Dan memang betul, kalau kita lihat dalam sejarah, nabi yang paling besar siksaannya selain daripada Nabi Muhammad itu adalah Nabi Musa. Makanya ketika Nabi Muhammad dalam kondisi sangat sulit, itu Nabi Muhammad bilang pada para sahabat, kalian memang mengalami kesulitan. Tapi kesulitan kalian dan kesulitan saya, kalau saya bandingkan dengan saudara saya Musa, itu kayaknya itu mungkin gak ada apa-apanya. Artinya, kenapa? Karena kesulitan yang dialami oleh Musa, itu adalah kesulitan dengan level yang berbeda dengan yang dialami oleh Nabi Muhammad. Dalam level umum, yang dialami Nabi Muhammad itu yang paling sulit. Tapi dalam level khusus, ini ada cobaan Musa yang itu tidak dialami oleh Rasulullah. Apa cobaan yang dialami oleh Musa yang tidak dialami oleh Rasulullah? Zulzilunya itu adalah diakibatkan oleh pengikutnya sendiri. Maka ketika Nabi Musa berkata, ya qaumi lima tu'dzunani, wahai kaumku, kenapa engkau menyakiti aku? Kenapa engkau membuat aku sedih sekali? Menyakiti, benar-benar membuat saya tuh sakit banget gitu maksudnya. Kenapa? Kenapa? Karena ya tadi, cobaannya Nabi Musa itu bukan berasal daripada Fir'aun yang paling besar, tapi cobaan Nabi Musa yang paling besar itu berasal daripada pengikutnya sendiri. Dan alhamdulillah Nabi Muhammad itu tidak punya cobaan macam itu. Artinya dalam kondisi sesakit dan sesulit apapun, Rasulullah masih memiliki dan menemukan sahabat-sahabatnya adalah sahabat-sahabat yang paling setia berada di sisinya, Masya Allah. Sampai mengatakan ya, kami nggak akan, para sahabat mengatakan pada Rasul kan, kami nggak akan seperti orang-orang Musa, yang meninggalkan Musa ketika Musa itu berada dalam tugasnya. Tapi kami akan seperti Hawariyun, kami akan seperti pengikutnya Isa, yang mengikuti engkau kemanapun engkau pergi, hatta engkau pergi ke laut pun kami akan ikut. Itu adalah perkataan daripada para sahabat yang membesarkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang pengen saya jelaskan di sini adalah, tentunya setiap orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mereka faham. Tentunya setiap orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, mereka faham. Apa yang mereka yakini? Bahwasanya ini adalah jalan yang paling mulia untuk menuju pada keridhaan Allah, untuk menyambut surganya Allah. Dan mereka paham betul bahwa jalan kebaikan ini pasti akan dihalangi oleh 3 hal tadi. Al-ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Karena itulah setiap orang-orang yang berada di jalan dakwah, di jalan Islam, ya tidak kaget ketika ada kayak gini-gini. Ya walaupun nggak kaget, sedih nggak? Ya pasti sedih lah. Ya Rasulullah aja sedih ketika mendapatkan halangan dakwah. Rasulullah aja sedih ketika berada di Taif gitu kan ya. Ketika dilempari oleh penduduk Sakif di Taif. Itu Rasulullah sedih. Tapi sedihnya Rasulullah itu tidak membuat beliau menyesal. Sedihnya Rasulullah itu tidak membuat beliau untuk menarik langkah-langkah yang sudah beliau eksekusi. Tidak membuat beliau untuk mundur daripada jalan yang sudah beliau pilih. Kenapa? Karena itu adalah pilihan hidup. Itu adalah memang tugas dan amanah yang memang harus dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu pun juga dengan pengikutnya. Pengikutnya tidak ada yang menyalahkan Rasulullah ketika ada banyak orang, ada 70-an orang yang syahid di Uhud. Mereka tidak berkata, gara-gara kamu sih ya Rasulullah. Kalau misalnya nggak gara-gara kamu, tentu nggak akan ada yang syahid.
Pengikut-pengikutnya tidak pernah berkata begitu. Para sahabat tidak pernah menyesali. Mereka senantiasa paham bahwa apapun yang mereka lakukan di jalan Allah adalah sebuah kebaikan yang cepat atau lambat pasti akan mereka lihat hasilnya. Mereka juga tidak pernah untuk menyalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di perang Hunain misalnya. Tidak pernah menyalahkan apapun karena mereka tahu bahwasannya jalan yang mereka pilih itu adalah jalan yang pasti akan menemukan yang kayak gini-gini.